Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, mohon maaf ya, kita kuliahnya agak terlambat sedikit ya karena sesuatu dan lain hal. Yang penting kan kamu sudah saya minta untuk belajar masalah transistor kalau nggak salah ya. Benar nggak transistor? Raihan Jordi, benar saya suruh kamu belajar transistor? Iya, Pak. Nah, alhamdulillah kata Raihan Jordi, yo, berarti sudah siap untuk ujian hari ini. Alhamdulillah, terima kasih ya. Oke. Nah, jadi ya saya akan menanya tanya jawab masalah transistor dan bukunya sudah saya upload kan, tinggal kamu baca aja itu ya. Nah, oke, kita pertama mulai pada Raihan Jordi dulu tadi. Mana Raihan Jordi? Hadir, Pak. Oke, Raihan Jordi, kau ada hubungan keluarga gak dengan Thomas Jordi? Hubungan jauh kayaknya ada, Pak. Oh, apa mana tuh silsilahnya tuh? Panjang, Pak, nyerituknya, Pak. Ya, cerita ke Bella dulu sambil aku nyari halaman ini nih ya. Cerita ke dulu. Kayaknya dari Boyut kalau, Pak. Oh, gitu. Dia orang mana dia tuh? Kurang tahu juga, Pak, tapi Dia tuh wong Sumatera. oh, kira yang luar, Pak. Kau wong mana? Wong Prabu, Pak, aku, Pak. Oh, Prabu dekat Prabu dia. Iya, Pak. Iya, dekat Prabu dia tuh. Yang nggak jualan duren tuh, nah, ini Prabu Muli tuh. Oh, lemah, Pak, duriannya, Pak. Lemah. Thomas Georgi bukan artis ini. Thomas Georgi yang nggak jualan duren. Aku tuh ngomong ke. Iya, Pak. Bukan Thomas Georgi artis. Nah, kalau adik saya artis ya. Sudah tahu kan adik saya siapa namanya kan? Sama-sama Ahmad. Ingat Sudah, ya? Pak. Iya, Tahu. Sultan Andara, Pak. Raffi Ahmad. Iya, Pak. Tapi aku tidak pernah nak ngomong-ngomong ke aku masih bersaudara kan udah lemah. Oke ya. Kita mulai ya. Nah, sekarang Raihan Jordi ya. Coba, apa itu transistor bipolar, Raihan? Transistor bipolar itu, Pak. Transistor yang ujung-ujung terminalnya Apa? kan kalau ujung terminalnya yang berturut-turut itu disebut emitter, base, dan kolektor, Pak. Ya sebenarnya itu baru kakinya. Sekarang kita ini mau nanya bipolar dulu. Apa dia bipolar itu? Ada yang tahu? Giovanni Alpin, silakan. Iya, Pak. Ya silakan apa? Kalau transistor itu dioda yang memiliki dua ujung, Pak, atau dua sambungan, Pak. Kalau bipolar itu dua kutub, Pak. Jadi dia itu sambungannya membentuk transistor PNP atau NPN. Kalau PNP itu berarti dioda yang tipe N yang diapit oleh tipe P. Kalau NPN sebaliknya, dioda tipe P diapit oleh tipe N. Kemudian ujung-ujungnya tuh ujung-ujung terminalnya itu disebut emitter, base, dan kolektor. Kalau untuk emitter tuh kalau nggak salah itu yang menghasilkan elektronnya. Kemudian base itu untuk mengatur arah elektronnya. Kemudian kolektor itu untuk mengeluarkan elektronnya. Kalau nggak salah seperti itu, Pak. Ya sudah. Cukup kuliah kita sudah hari ini sudah diselesaikan semua oleh Giovanni. Sudah jelas semua ya? Luar biasa. Ya, Giovanni pintar. Dia baca jawab seluruhnya. Giovanni kenal enggak dengan William Shockley? Itu yang buat transistor bipolar itu. Kenal apa enggak? Saya tanya. Oh, kalau kenal enggak. Tahu kan sama. Saya juga enggak kenal sama dia, ya. Karena saya hidup di tahun 72, dia hidup di tahun 51. Saya belum lahir. Kalau kau sudah lahir 51, berarti kau ini reinkarnasi bahasa film-film Cino itu ya. Reinkarnasi, dulu pernah hidup, sekarang mati, hidup lagi ya. Nah, jadi tahun 51 itu pertama kali ya namanya William Shockley itu yang pertama kali menemukan transistor. Jadi dia yang menciptakan transistor, invention, penemu, inventor.
Nah, kenapa disebut bipolar tadi ya? Karena dia ada dua kutub, ada PNP, NPN. P dengan N digabung N dengan P, atau N dengan P digabung P dengan N. Tetapi untuk tengah-tengahnya, kaki base-nya itu N atau P itu ukurannya lebih tipis. Kalau dia dibuat tebal, maka tidak ada elektron yang mengalir dari emitor ke kolektor. Nah, itulah kenapa dia dibuat tipis. Ya, kaki tengahnya memang base benar. Ya, basis itu berada di tengah-tengah. Jadi kenapa dia dua kutub atau B? Itu karena dia ada elektron yang mengisi kutub yang lain, negatif mengisi kutub positif. B, ya. Nah, jadi ada dua macam tadi, ada NPN, PNP. Panahnya Azandapa Al-Kausar. Kalau simbolnya antara NPN dan PNP itu di mana bedanya? Simbol ya. Simbol itu berarti lambang. Di mana bedanya? Azandapa. Halo, Azandapa ada orangnya? Ada, Pak. Ya, di mana beda simbol antara transistor NPN dan transistor PNP? Kamu buka komputer nggak? Atau buka layar monitor nggak sekarang? Lagi buka Zoom, Pak. Hah? Lagi buka layar monitor, Pak. Jangan dibuka, dihidupkan. Kalau dibuka hancur, rusak kayak dia. Dihidupkan baik ya. Kalau kau buka Ya, pakai obeng rusak kayak ya. Dihidupkan, dihidupkan. Nah, kebingungan kan di layar monitor itu bedanya antara PNP dan NPN simbolnya? Iya, Pak. Apa bedanya? Perbedaan antara PNP dan NPN ini, Pak, pada muatan arus listrik akan mengalir dari emitor. Nggak ada. Aku nanya bukan masalah itu. Aku nanya masalah simbol dulu, simbol. Apa simbolnya? Beda simbolnya. Kamu tahu nggak simbol itu apa? Kalau ini, Pak, apa? Kalau yang NPN, Pak, never point in, Pak. Kalau PNP point in permanently, Pak. Tidak, simbol. Simbolnya itu bedanya di mana? Lambang NPN dan PNP itu ada perbedaan gambar. Di mana bedanya? Beda arah panahnya, Pak. Nah, kemana arah panahnya? Kalau NPN keluar, Pak. Kalau PNP ke dalam, Pak. Pada kaki apa? Pada kaki apa? Pada kaki emitor, Pak. Kaki emitor. Jadi kaki emitor itu sebagai petunjuk. Kalau kaki emitornya keluar itu berarti NPN. Kalau kaki emitornya ke dalam, panahnya itu berarti PNP. Jadi itu gambarnya. Kalau bentuk barangnya sama baik kaget. Tapi kalau kita lihat simbol rangkaian itu berbeda. Ada panah ke dalam, panah keluar. Panah keluar pada emitor itu NPN, panah ke dalam pada emitor itu PNP. Tapi kalau kamu nengok barangnya sama. Bendanya sama, tapi kalau simbolnya berbeda. Maka di dalam benda itu ada positif, negatif, atau negatif, positif. Nah, itu berbeda ya. Nah, sekarang transistor itu kan ada banyak fungsi. Ya. Nah, Muhammad Piki, kira-kira fungsi transistor itu sebagai apa? Muhammad Piki? Halo Muhammad Ya, Piki? Ya. Pak. Ya, halo. Kedengaran nggak suara saya? Beneran, Pak. Ya, kelihatan nggak? Halo. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, nah apa fungsi transistor? Fungsi transistor itu mulai dari pemutus, penyambung, modulasi tegangan, sama modulasi sinyal, Pak. Nah, itu sangat canggih sekali omongan kau tuh. Pemutus penyambung itu apa dia bahasa Inggrisnya? Pemutus, bahasa Inggris. Aku udah baca bahasa Indonesia aku nih. Bahasa Inggris. What is pemutus penyambung in English? Breaker, Pak, kalau Hah? pemutus. Apa dia?
Kalau pemutus tuh breaker. Salah lah, bukan itu dong. Transistor berfungsi sebagai titik-titik on off. Nah, apa dia? Breaker tuh break 1 2 3. Halo, ganti. Ya itu break itu. Oh, ini Pak, memperkuat arus listrik yang masuk ke Itu dalam bukan rangkaian. memutus penyambung. Kalau memperkuat arus listrik, fungsi yang lain lagi. Saya fokus sih dulu. Fungsi sebagai pemutus penyambung disebut apa? Saklar Pak. Apa? Saklar. Oke, bahasa Inggrisnya saklar itu apa? Sumber saklar. Bentar, Pak. Bahasa Inggris dari saklar apa? Switch Pak. Jadi switch in and switch on atau switch off. Ya. Jadi dia bisa sebagai in atau off. Ya. On off. Dia baca jadi on off, switch on dan switch off. Oke ya. Nah, itu. Kemudian fungsi yang lain, Mudrik Hugo, apa dia fungsi yang lain dari transistor? Sebagai penguat, Nah, kalau penguat bahasa Inggrisnya, amplifier, contohnya penerapan amplifier itu di mana? di tabung, Tabung, oke. Mas aku diterapkan di mana di kehidupan sehari-hari? bentar Pak, Tidak sekarang, bukan sebentar, sekarang. ya Pak. Jadi kalau tadi sebagai switch in, switch off, jadi kita bisa mematikan, menghidupkan alat, tidak perlu kita pakai tangan. Bisa diatur oleh sebuah alat namanya transistor. Ya, kapan dia harus hidup, kapan dia harus mati. Jadi itu dia sebagai switch on dan switch off. Nah, sekarang dia sebagai amplifier atau penguat. Di mana fungsi penerapan amplifier itu di kehidupan sehari-hari? Pengeras suara Pak, Nah, pengeras suara, contohnya di mana? Kalau nggak mendengar pengeras suara? radio, Oke, radio. Selain radio apa lagi? TV, TV. Selain TV apa lagi? di handphone. Kamu nggak pernah denger azan ya? Kamu orang apa? Islam bukan? Pak. Hugo Islam bukan? Muslim Pak. Hah? Nah, Muslim. kau kan tinggal di sini, tahu masjid itu jauh dari rumah kau, tapi kau bisa mendengar suara azan dari masjid yang jauh dari rumah kau. Itu menggunakan amplifier. Ya. Azan itu Hugo di agama kami 5 kali sehari, Hugo. Agama kami ya, azan itu 5 kali sehari. Mohon maaf kalau kau bukan Muslim ya. Ya. Muslim Pak. Oh Muslim kau. Oh Muslim. Iya Pak. Syukurlah kalau kau Muslim. Tapi Bamakerti itu bukannya Buddha Hindu ya, Bamakerti itu? Bukan Pak. Apa Setahu artinya? aku Buddha tuh Brahma. Oh Brahma, Hindu Brahma tuh. Dewa Brahma Ya, tuh Waman Hindu. Brahma ngerti bukan. Iya, oke ya sudah ya. Jadi yang Pak. paling enak itu kalau kita ada masjid, masjid itu kedengar suaranya jarak jauh. Itu namanya pakai amplifier. Atau yang hobi denger musik zaman dulu. Zaman dulu ada show. Show di stadion-stadion tuh ada show ya. Musik-musik yang show itu ya, show. Tahu kan? Kamu tidak pernah merasa Tidak tahu, Pak. musik rock, musik punk, musik apa yang rame-rame di lapangan dia nyanyi-nyanyi itu nah. Oh ya mohon maaf, Mudrik Hurgo ini biasa denger dangdut. Ya mohon maaf. Ya. Ya, jadi kalau saya nonton show di lapangan, show di stadion itu dia pakai amplifier. Nah, amplifiernya besar sekali kekuatannya. Dia menggunakan namanya vacuum tube. Ya, Rahmat Junian. Jadi amplifiernya menggunakan vacuum tube. Nah, apa yang dimaksud dengan vacuum tube itu, Rahmat Junian? Rahmat Juniansah. Apa yang dimaksud dengan vacuum tube? Rahmat Juniansah. Halo, Rahmat Juniansah? Mana Rahmat Juniansah? Halo? Mana orang ini? Rahmat Juniansah ada nggak? Halo? Nggak ada ya Rahmat Juniansah?
Halo? Nggak ada ya? Halo? Nama jenazah nggak ada? Oke. Rapi Wardana sudah saya tanya belum, Rapi Wardana? Belum, Pak. Nah, Rapi Wardana, apa itu vakum tube Rapi Wardana? Transistor tabung, Pak. Iya, ceritakan. Oke, silakan ceritakan apa itu vakum tube. Ceritakan. Sebuah komponen elektronika aktif Hmm. yang biasanya digunakan untuk menguatkan sinyal, Pak. Terus? Begini sekarang, apa bedanya transistor silikon, transistor germanium dengan transistor yang dari vakum tube? Apa bedanya? Habis ini Rizky Ramadan ya. Siap-siap kalau ditanya. Rapi Wardana, apa bedanya vakum tube dengan transistor yang berbahan germanium silikon? Apa bedanya? Kalau kalau transistor tabung memerlukan filamen pemanas agar ia dapat bekerja. Kalau yang bahan lain? Tidak memerlukan volt, Pak. Tidak memerlukan apa? Tidak listrik, Pak, Bos. Oh, yang mati kalau tidak pakai listrik, hebat. Transistor tidak pakai listrik, pakai apa dia? Semua alat elektronika pasti pakai listrik, bos. Tidak mungkin alat elektronika tidak pakai listrik, pakai apa? Pakai gendum. Itu PMP. Apa bedanya? Selain tadi apa? Lupa aku. Jawaban kamu tadi apa? Pertama tadi? Apa? Tadi kau jawab apa tadi? Pertama? Yang pertama. Oh, dia pakai filamen ya. Sikotnya pakai filamen. Pemanas. Sikotnya tidak pakai pemanas, dia pakai germanium atau silikon. Nah, beda yang lain apa lagi selain itu? Selain pakai pemanas dan tidak pemanas. Lima, 4, 3, 2, 1. Tengok. Kalau friend boleh, 50-50 boleh. Atau as audience juga boleh. Kamu mau pilih apa? Ada 3 pilihan. Mau call a friend, 50-50 atau as audience? Hadiahnya 1 juta rupiah ini. Gimana? Rapi? Jawab dulu, Rapi Ahmad. Rapi Muhammad ya. Gimana Rapi Muhammad? Kau pengen jawab apa? Kalau friend, Pak. Apa? Kalau friend, Pak. Oke. Coba kau tanya sama siapa? Silakan. Tapi yang ada di sini. Langsung kau tanya sama yang ada di sini. Siapa? Kau nanya dulu siapa? Pak izin Pak Pak izin Pak, ada paket Pak. Apa dia? Bentar, ada paket Pak. Ada Paket. Paket. Iya Pak. Ya. Silakan. Kau tanya sama yang lain. Silakan. Sama siapa? Kau tanya. Hah? Alvin, Pak. Siapa namanya? Giovanno Alvin. Mana Giovanni Alvin mana? Oh, di pucuk ya. Silakan. Kau tanya sama Giovanni Alvin. Tanya sama dia. Alvin. Silakan. Ya. Tanya. Rapi kau bertanya takut. Tanyalah sama Alvin. Hei, tanyalah, Rapi. Mungkin bedanya, Pin.
Setahu saya itu kalau tabung vakum itu ukurannya lebih besar daripada transistor. Transistor tuh jauh lebih kecil. Bahkan jauh lebih kecil saja lah. Agak salah ngomong. Selain ukuran kecil besar apa lagi? Agak sensitif Eh, ngomong ke ukuran. Harganya juga lebih mahal kayaknya. Oh, harganya lebih mahal. Oke, apa lagi? Walaupun saya tidak pernah beli, setahu saya harga vakum itu harga- lebih mahal daripada transistor. Tadi Google ngomong mahal memang. Tadi lo tanya sama Google. Oke, apa lagi? Lagi, Pak? Banyak, Pak. Daya listriknya, kalau tabung itu lebih besar menyerap daya listrik, membutuhkan listrik yang besar. Watt, kalau bahasa kita tuh wattnya besar. Tapi kalau yang transistor kecil-kecil yang bahan silikon segala macam itu kan kecil-kecil barangnya. Daya listriknya lebih kecil dengan baterai dia dipacak hidup. Tapi kalau yang tabung harus dicucukkan ke listrik. Ya, dayanya besar. Itu bedanya. Tetapi karena dia dayanya besar, sehingga dia bisa membuat amplifier yang besar. Sehingga status stadion bola kaki itu bisa terdengar suaranya. Kalau kamu nak buat amplifier untuk menggelegar satu stadion bola kaki pakai silikon germanium, tidak terdengar. Amplifiernya kecil suaranya, dayanya kecil. Harusnya kecil, maka dia tidak bisa membuat suara menjadi lebih besar. Tapi orang-orang yang yang untuk stadion besar-besar itu, dia menggunakan amplifier tabung agar dayanya besar sehingga bisa sampai suara itu ke mana-mana. Ya, itu. Jadi kalau kamu pengen untuk kebutuhan show di stadion bola kaki, pakailah amplifier tabung. Tapi kalau cuma untuk ngomong-ngomong dalam ruangan kecil, sudahlah pakai amplifier yang germanium atau silikon. Itu. Kemudian tadi mana tadi? Ramadan, oke Ramadan. Ramadan. Ya, Pak. Kapan bulan Ramadan? Bulan 4, Pak. April, Pak. Bulan 4, tanggal berapa? Tanggal 2, Pak. Tanggal 2 sudah masuk Ramadan ya? Iya, Pak. Kau ulang tahun berapa Ramadan? Tanggal 7 November, Pak. Berapa Ramadan? 7 November. Hah? Hari keberapa bulan Ramadan kau tuh lahir? Aduh, lupa, Pak. Waktu kau lahir mah udah ada ingat tanggal. Pas kau lahir kan pasti ingat tanggal kau tuh. Iya, tanggal 7, Pak. Itu 7 November. Tapi pas bulan Ramadan, gimana kau pas lahir ada ingat tanggal? Pas kau lahir di mana kau? Di rumah sakit, Pak. Di New Happy waktu itu pas kau habis dilahirkan itu? Tidak, Pak. Oh, zaman dulu ya. Kalau sekarang nih anak-anak baru lahir langsung dikasih HP. Itulah dia tahu kapan dia lahir itu. Langsung selfie anak kecil itu ya. Terus pakai WA pula. Video call sama emaknya. Oke ya. Ramadan. Coba. Oke. Ada yang namanya forward bias. Apa itu forward bias? Forward? Bias. Baik. Forward bias apa forward bias? Forward bias. Apa Ramadan forward bias? Habis Ramadan, Siti Hairunisa. Siap-siap. Setelah Ramadan, Siti Hairunisa. Apa Ramadan? Forward bias? Saya nggak penting nyampe ke semua materi, kamu nggak ngerti. Mendingan sedikit-sedikit kamu ngerti. Ya. Kalau saya ngoceh, pasti selesai materinya. Cuman kamu tidak tahu apa dia forward bias, kan malu. Tadi masalah apa? Tabung, masalah amplifier switch, amplifier dengan switch, itu kan hal-hal yang mendasar dalam transistor gitu. Kalau masalah ngerangkai, kayak di praktikum, bagaimana merangkai elektronika. Ada praktikumnya. Ada praktikum enggak elektronika nih? Ada, Pak. Nah, pakai apa kamu prakteknya? Belum mulai, Pak. Iya, Sepertinya online. kalau memungkinkan offline, Pak. Ya, agak bingung Pak aku. Yantan. Alat transistor, resistor, dioda, nak dibuat rangkaian secara online tuh agak bingung aku. Cara mana buatnya?
Kalau offline, nah jelas kamu baca jingok ini alatnya. Halo Ramadan. Ya Pak. Ya gimana jawabannya? Apa ya? Apa forward bias, Ramadan? Forward bias, apa forward bias, Ramadan? Apa ya? Silakan, Ramadan. Sebentar Pak. Siti Hairunisa, apa forward bias Siti Hairunisa? Bias maju, Pak. Yo, definisikan bias maju itu cak mana? Suatu keadaan di mana dioda dari sisi P ke sisi N atau kaki anoda ke sisi N kaki katoda tanpa adanya suatu hambatan. Ya, berarti forward bias itu arusnya tuh ngalir dari positif ke negatif. Ya kan, dia kan ada NPN, PNP. Nah, kalau dia ngalir dari positif ke negatif, berarti itu forward bias. Sekarang Siti Hairunisa, kalau reverse bias apa? Ya, Bias kalau tunggal, reverse Pak. bias sebaliknya, berarti dari Bias negatif baliknya, ke positif. Ya, itu reverse bias. Ya, itu bedanya antara forward bias dan reverse bias. Ya. Nah, contoh ini ya, gambar saya ini. Kalau kita lihat arusnya itu ada tanda panah. Tanda panahnya dari negatif ke positif. Nah, itu berarti dia ini reverse bias. Yang hijau itu ya, transistornya kan yang hijau itu. Dari negatif ke positif. Berarti dia reverse bias. Kalau dia dipasang PNP, berarti dari positif ke negatif. Itu berarti forward bias. Jadi contoh yang saya gambarkan ini adalah contoh reverse bias. Karena dia ngalir dari kutub negatif ke positif. Arah panahnya yang diperhatikan. Ya, dari negatif ke positif. Nah, jadi bagaimana fungsi base? Base itu adalah mengatur agar yang dari kaki emitor bisa mengalir ke kolektor. Jadi arus listrik dari emitor bisa mengalir ke kolektor. Diatur oleh siapa? Diatur oleh kaki basis. Jadi kaki basis itu membuat keran, bahasa kita tuh keran banyu. Dibesak ke banyunya mengalir banyak, dikecil ke banyunya ngalir dikit. Nah, itulah fungsi basis. Dia mengatur aliran arus dari emitor ke kolektor. Ya, itulah fungsi basis tadi, di tengah-tengah letaknya. Ya. Nah, jadi kalau Anda membuat lapisan basis yang di tengah-tengah tadi tebal, maka tidak akan ada arus yang mengalir. Maka dibuatlah lapisan basis itu bentuknya sangat tipis agar bisa arus mengalir dari emitor ke kolektor. Ya. Nah, saya bilang tadi ini. Nah, oke. Jadi maksudnya begini, cukup dengan dibuka sedikit kerannya, sudah deras banyunya ngalir. Nah, jadi cukup basisnya itu dikasih arus yang kecil, tapi dari emitor ke kolektornya sudah menjadi besar arusnya. Ya, beda sama keran banyu. Kalau keran banyu nggak dibuka besar-besarnya baru dia ngalir besar. Tapi ini cukup kecil, Pak, ya, sudah ngalir listriknya. Ya, itulah fenomenanya. Jadi cukup dipicu. Anda kasih arus di basis, dipicu dengan arus yang kecil, maka emitor kolektor akan mengalir arus. Ketika dia kasih 0, maka tidak ada arus mengalir dari emitor ke kolektor. Jadi basis itu seperti keran, bisa besar, bisa kecil. Kalau dia 0, ya tidak kate yang ngalir dari emitor ke kolektor. Tapi kalau dibesak ke, dia akan ngalir dari emitor ke kolektor. Tapi tidak perlu besar-besarnya. Beda kalau kita membuka air di keran banyu.
Itu harus besar-besar benar biar dia bisa banyunya deras. Nah, itu ya, itu bedanya. Jadi bisa sebagai switch on off, ya. Kalau dia dibesarkan dikit on, dikecilkan mati. Nah, itu fungsi transistor sebagai switch on off, ya. Itu. Nah, sekarang Nanda Ayu Nursalina. Halo Nanda. Iya, Pak. Oke, Nanda Ayu Nursalina. Perhatikan gambar di sini. Kamu lihat gambar apa lah di situ? Ada gambar apa itu, Nanda? Gambar apa, Nanda? Harus potensial, Pak. Oh ya, benar-benar itu ya. Ini gambar sebuah transistor yang dihubungkan dengan dua buah sumber tegangan. Jadi ada yang kutip positif negatif itu adalah sumber tegangan. Ya, jadi nah sekarang Nanda, apa itu IC Nanda? IC. Apa IC Nanda? Apa IC Nanda? Bentar, Pak. IC. Apa IC? Komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika, Pak. Bukan IC. Oh, Ada gambar itu. Nah, itu ada IC. Beda sama IC. Memang benar IC itu bahasa Inggris. Tapi yang digambar saya ini adalah IC. harus kolektor, Pak. Harus kolektor. Oke, kalau IB, Harus base. IN, IE ya, Pak. IN, Harus emitter bukan, Pak? IN, 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 IND. Apa IND? Ayo, Nanda, IND. Apa IND? Hmm, IND itu singkatan dari Indonesia. Kau serius nian? Oke, sekarang ke Siti Hoiria sudah ya. Krisna Agustini. Apa IE? IE. Arus emitor. PC. Apa PC? Tegangan kolektor. Oke, PB. Tegangan base. PA. VA, Pak ya? Ya. Tegangan emitor. Sekarang PIP. PIP apa? PIP. Apa PIP? PIP. Hah? Apa PIP? Tahu nggak Krisna? Wah, Pak, belum tahu. PIP. Kalau PIP itu PIP. Ada kelas PIP, kelas ekonomi. Nah, itu kalau PIP itu kelas PIP namanya. PIP ya. Oke, Niko sekarang. Niko, PCC apa Niko? Tegangan pada kolektor, Pak. Oke, PCE. Tegangan jepit kolektor ke emitor, Pak. Oke, nah. PEE. Tegangan pada emitor, Pak. PBE. Tegangan jepit base ke emitor, Pak. Nah, mulai aku agak sedikit bingung ini. Apa yang dimaksud tegangan jepit kolektor emitor? Maksudnya mana tuh? Tegangan dijepit-jepit, nggak ngerti aku. Itu ada di gambar itu, Pak. Iya, apa dia jelaskan sama aku? Kau ini. Apa maksudnya tuh tegangan jepit kolektor emitor? Tuh, aku nggak ngerti. Kayak switch gitu, Pak. Enggak, bos. Tegangan jepit apa maksudnya? Terjepit ya. Nah, itulah karena kalau bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maknanya bingung gitu.
Sebenarnya ini bahasa Inggris sebenarnya, ya. Apa Niko? Niko ini merek sepatu ya? Bukan. Oh, bukan. Saya kok pernah dengar merek sepatu Niko. Atau lagu Malaysia, Niko Niko. Ada Niko Niko lagu Malaysia. Halo Niko. Apa tegangan jepit Niko? Bukan apa? Oke, kau jelaskan Niko, apa bedanya tegangan pada kolektor dengan tegangan jepit kolektor emitor? Tahu nggak? Kurang mengerti, Pak. Oke, saya jelaskan. Kalau di gambar itu, PCC tegangan pada kolektor, itu berarti tegangan hanya di kaki kolektor. Kalau PCE, tegangan jepit kolektor emitter, berarti tegangan yang diukur pakai multimeter, satu terminal multimeternya dicolokkan ke kaki kolektor, satu lagi terminal multimeternya dicolokkan ke kaki emitor. Jadi multimeter itu mengukur tegangan di antara kolektor dan emitor. Kamu tahu multimeter, Niko? Tahu, Pak. Tahu. Nah, sudah. Kalau kau sudah tahu, berarti sudah aku bisa bayangkan bagaimana cara mengukur tegangan antara kolektor dan emitor. Namanya tegangan jepit, kolektor, emitor atau PCE. Ya, paham ya? Nah, sekarang Andika Palreza sudah belum saya tanya? Andika Palreza? Belum, Pak. Belum, oke. Apa bedanya tegangan jepit pada base emitor dengan tegangan pada emitor? Kalau Anda dengar penjelasan saya tadi cuma mengganti kata-kata saja sebenarnya. Apa beda tegangan pada emitor dengan tegangan jepit base emitor? Kalau yang tegangan, halo? Kalau yang tegangan jepit pada base emitter tuh hanya ada pada VBE, Pak. Itu lambangnya PBE. Bedanya apa tegangan pada emitor dengan tegangan jepit base emitor? Itulah kalian butuh praktek, lihat benar alatnya, dia tahu gitu. Apa bedanya PEE dengan PBE? Siapa tadi yang saya suruh tadi? Namanya? Saya, Pak. Andika Parreza ya, oke, silakan. Ya. Apa? Niko sudah tahu jawabannya. Pasti benar kalau aku nanya sama Niko. Karena dia tadi nyimak yang saya jelaskan. Niko tahu, Niko? Halo? Apa, Pak? Halo? Tahu enggak? Coba dijelaskan ulang, Pak. Kau nih. Pusing kalau aku. Oke, Andika Palreza apa? Sudah capek-capek diomong, tidak kau dengerin. Berarti kalian tidak mendengarkan, baru sebelum semenit saya menjelaskan masalah beda PCC dengan PCE. Itu sama baik dengan PEE dan PBE. Sama itu penjelasannya. Jadi untuk apa kita belajar lembar-lembar, baru halaman 28B sudah tidak ngerti gitu. Ngapain mau 103 halaman kamu baca tidak ngerti. Andika Palreza, apa bedanya Andika? Kalau PEE itu tegangan pada emitor, tegangan yang terjadi pada emitor. Kalau VBE itu tekanan yang
terjadi dari base ke emitor gitu. Oke. Bagaimana cara mengetahui tegangan antara base emitor? Tegangan listrik, bukan tekanan ya, tegangan listrik antara base dan emitor. Bagaimana cara mengetahuinya? Pakai apa? Pakai multimeter, Pak. Cara menghubungkannya gimana? Ada multimeter, ada berapa terminal multimeter? 2. Ada 2 kan? Nah, satunya dihubungkan kemana? Satunya dihubungkan kemana? Andika? Dengan kakinya dijepit, Pak. Astagfirullah. Marah kau jepit kakinya kaget. Di transistornya ngamuk kau jepit kakinya. Dihubung ke badan kau jepit, mati dia. Oh. Nah, apa yang kau hubungkan? Kemana hubungannya? Lukman Agus, bagaimana menghitung tegangan jepit antara base dan emitor, Lukman Agus? Halo Lukman Agus? Iya, Pak. Nah, bagaimana cara menggunakan multimeter untuk mengetahui tegangan jepit antara base dan emitor? Multimeternya dihubungkan pada base dan emitor. Yang dihubungkan apanya? Kakinya. Ya, kaki siapa? Kaki siapa? Kaki Alan Budi, kau hubungkan ke multimeter. Marah kayak dia. Kaki siapa? Kaki komponen transistor, kaki kolektor, kaki base sama kaki emitor dihubungkan ke terminal multimeter yang positif dan negatif, sehingga bisa mengukur tegangan jepit antara base dan emitor. Nah, begitu juga kalau Anda pengen mengukur arus. Jadi, kalau mengukur arus antara base kolektor, ya hubungkan terminal positif negatif dari multimeter itu, ubah ke pengukuran arus, hubungkan antara base dan kolektor. Begitu juga PCB, tegangan antara kolektor dan base, sama seperti itu ya. Nah, sekarang, jadi orang membuat transistor itu bukan dibuat potongan-potongan, tapi dia buat lapisan-lapisan. Jadi seperti kue lapis. Jadi pertama dituang dulu lapisan emitor, misalnya positif. Nanti dituang lagi lapisan basis, negatif. Dituang lagi lapisan kolektor, positif. Sehingga terbentuklah PNP. Bukan dia kanan kiri, tapi dia berlapis-lapis. Nah, baru di luarnya ada pembungkus. Ada lapisan lain yang membungkus semua itu. Semua itu dibungkus. Nah, itu ya. Nah, terbentuklah namanya transistor bipolar. Jadi bukan potongan-potongan, tapi lapisan-lapisan. Nah, di ujungnya baru ada terminal-terminal. Seperti itu. Nah, sekarang kita membahas masalah vakum tube. Vakum tube. Ramadina Maulina Utami. Bagaimana prinsip kerja dari vakum tube, Ramadina? Pak, permisi Pak. Ramadina, saya tanya. Saya mau izin ke WC sebentar Pak. Oh, siapa tuh? Imam Mutakin Pak. Ya, oke. Setelah ini kutanya Imam.
Oke, sekarang Ramadina dulu. Oke, silakan Ramadina. Bagaimana kerja dari vakum tube? Jadi transistor tabung gitu, besar bentuknya, ya, cak lampu kalau bahasa zaman dulu, cak bentuk lampu gitu, tapi panjang tinggi ke atas, ya. Kalau lampu tuh bulat ke bawah, dia tuh ke atas bentuknya. Silakan Ramadina Maulina Utami, Maulia Utami, silakan. Halo? Ya, Pak. Ya, silakan. Proses emisi elektron dan pengendalian emisi elektron pada tabung, Pak. Nah, apa itu emisi elektron? Emisi elektron proses pelepasan elektron dari permukaan suatu substansi atau material yang disebabkan karena elektron tersebut mendapat energi, Pak. Oke, jadi jika elektron itu bisa pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain karena ada energi luar, maka itu disebut dengan emisi elektron. Jadi proses yang terjadi dalam vakum tube itu adalah perpindahan elektron karena energi dari luar. Ya. Jadi dia dikasih arus listrik atau tegangan listrik, maka elektron dalam tabung itu akan berpindah-pindah. Ya, seperti itu. Nah, ya, yang paling mudah itu ketika elektron itu berpindah dalam bentuk logam. Jadi kalau bahan dari logam itu paling mudah dia berpindah. Kenapa? Logam-logam itu mudah menjadi penghantar listrik. Ya, karena elektron terluarnya itu mudah berpindah-pindah. Ya. Tapi kalau dari bahan lain mungkin ada yang agak sulit berpindah. Ya. Nah, tetapi dalam vakum tube ini biasanya dia dalam tabung, di tabung itu ada muatan gas. Nah, gas itu akan mudah berpindah-pindah. Ya. Sehingga ada elektron dalam gas tadi pindah-pindah. Nah, akibatnya terjadilah proses perpindahan elektron arus akan mengalir. Nah, kemudian saya tanya nih, Cynthia Anggra ini sudah belum saya tanya? Cynthia Anggra ini? Belum, Pak. Untuk elektron tadi berpindah-pindah itu harus ada energi dari luar. Terjadilah emisi elektron. Ada 4 macam penyebab energi luar yang bisa membuat elektron berpindah-pindah tadi. Apa baik? Silakan, Cynthia. Melepas dan menerima jumlah energi tertentu. Ada 4 macam penyebabnya. 4 macam energi luar yang bisa menyebabkan terjadinya emisi elektron. Apa penyebabnya itu? Jadi emisi elektron tadi bisa disebabkan oleh 4 faktor. Apa baik? Emisi termionik, emisi medan listrik, emisi sekunder, emisi fotolistrik. Oke, sekarang jelaskan. Emisi termionik itu apa dia? Energi panas yang diubah menjadi energi kinetik. Nah, berarti termionik itu ketika transistor itu kita kasih panas, maka panas tersebut bisa menyebabkan perpindahan elektron. Ya. Nah, sekarang Yunus Habibullah, apa emisi medan listrik?
Yunus Habibullah. Iya, Pak. Ya, silakan. Apa emisi medan listrik? Apa? Adanya gaya tarik medan, Pak. Halo? Adanya gaya tarik listrik dari luar. Gaya tarik apa? Adanya gaya tarik medan listrik luar yang diberikan pada bahan. Oke, jadi kalau ada medan listrik luar, maka bahan tersebut akan berpindah-pindah elektronnya. Contohnya apa medan listrik dari luar tuh? Contohnya apa? Kalau panas tadi kan bisa kita kasih sumber energi panas. Nah, kalau medan tuh gimana caranya? Memberikan medan. Ya, kalau ada sebuah kawat kamu alir listrik, maka di sekitar kawat tersebut mengalirlah medan listrik. Ya. Ingat prinsip tangan kanan kalau dulu ya di sekolah dulu ya main. Jadi ketika ada arus ke atas, maka medan listrik akan berada di sekitar kawat tersebut. Ya. Nah, di sebelahnya ada transistor tabung, maka transistor tabung itu bisa mengakibatkan terjadinya perpindahan elektron. Alan Budi sudah saya tanya belum, Alan Budi? Alan Budi? Halo Alan Budi? Halo Alan Budi? Iya, Pak. Apa itu emisi sekunder? Halo Alan Budi? Iya, Pak. Ya jawab. Yo Pak, yo Pak. Jawab. Apa pertanyaannya tadi, Pak? Nah, enggak tahu aku lah lupa. Aku lupa tadi nanya apa ya? Lupa aku. Kau jawablah dulu. Silakan Alan Budi. Apa jawabannya? Yang belum ditanya siapa di sini ya? Yang belum saya tanya sama sekali. Siapa? Saya belum, Pak. Siapa namanya? Dari Muhammad Rizky, Pak, belum. Oke, Muhammad Rizky. Apa yang dimaksud dengan emisi sekunder? Energi yang menjadi penyebab lepasnya elektron yang datang dalam bentuk energi mekanik, yaitu energi yang diberikan dalam proses tumbukan antara elektron luar yang datang dengan elektron yang ada pada katoda, Pak. Nah, jadi ketika elektron itu berpindah, dia menombor elektron yang lain. Ya. Nah, ada elektron pindah, nombor elektron yang lain. Salah. Nah, nombor elektron yang lain. Setelah dia ditombor, berarti ini mental lagi ke situ. Nah, berarti dia dapat energi apa tadi? Sekunder tadi. Ini kan mantap nih. Ada yang nombor dia nih. Ya, mantap. Salah. Enggak dijinggung. Ini mantap, ada yang nombor dia, jeger nombor. Ini bergerak lagi. Ah, itu ya. Itulah namanya energi sekunder. Tadinya kalau tegak di pinggir jalan ditombor wong, maka kau mental. Nah, itu berarti kau dapat energi sekunder dari orang lain. Ya kan? Tadinya kau mantap, ada yang nombor kau, maka kau tujulak keluar. Nah, itu berarti kau dapat energi sekunder dari orang lain. Kemudian siapa lagi yang belum ditanya tadi? Siapa lagi? Saya, Pak. Imam Mutakin. Apa itu energi foton? Imam Mutakin. Energi foton. Atau energi fotolistrik. Atau emisi fotolistrik, maaf. Apa itu emisi fotolistrik? Emisi fotolistrik adalah energi yang diberikan ke elektron pada katoda melalui foton, yaitu paket-paket energi cahaya.
Oke. yang oleh elektron kemudian diubah menjadi energi mekanik sehingga elektron tersebut dapat terlepas dari permukaan katoda. Ya, jadi dia pindah itu karena ada sinar dari luar. Jadi sinar matahari itu, sinar ultraviolet, sinar-sinar yang lain yang kita lihat ini, itu ada energi sebenarnya. Jadi cahaya-cahaya itu bukan sekedar untuk menerangi alam. Cahaya-cahaya itu mempunyai energi. Sehingga cahaya-cahaya tadi bisa memindahkan elektron. Kalau kita fokuskan cahaya itu pada sebuah elektron, maka cahaya tersebut bisa membuat elektron berpindah. Jadi cahaya itu menghasilkan energi sebenarnya. Nah, kenapa kalau Anda berjemur di panas, kulit kita akan berubah kan? Menjadi lebih hitam. Siapa yang mengubah kulit dari putih menjadi hitam? Energi cahaya. Ya kan? Energi cahaya, kalau kau berjemur di pantai, kulit kau jadi hitam. Itu bukannya banyu di laut yang mengubah kau. Itu berarti energi cahaya matahari mengubah kulit kau menjadi lebih hitam. Orang-orang bule itu malah senang ke Bali. Karena dia butuh energi cahaya. Di Amerika atau di tempat lain itu kurang mataharinya. Di kita ini mataharinya berlimpah di Indonesia. Nah, orang-orang itu berlibur ke Indonesia untuk berjemur. Entah ke kamu, panas sedikit malu. Panas sedikit takut. Baru kalau orang barat malah panas dicari. Mereka berjemur di pantai. Benar nggak, Rizky Ramadan? Benar, Pak. Nah, pernah ke pantai kau ya? Ningok bule-bule berarti kau tuh ya? Belum pernah, Pak. Oh, belum pernah. Ngapa kau kata benar kau nih? Belum Sering pernah. lihat di TV, Pak. Oh, nonton TV. Oke. Ya, jadi kita lihat kalau kamu, saya pernah ke pantai-pantai lah, pantai sesuatu ya. Bule-bule itu buka baju dia. Dia berjemur dia. Karena dia tidak dapat matahari itu. Seneng malah dia dapat matahari. Kita kena matahari berpayung ya, takut hitam. Mereka tidak, mereka dicarinya malah matahari. Karena sumber energi itu tidak didapat di negara mereka. Jadi Indonesia ini sangat kaya, matahari ada, minyak ada, pulau-pulau banyak, tambang banyak, kelapa sawit, perkebunan banyak. Jadi Indonesia ini suka negara yang sangat kaya sebenarnya. Cuman kita yang dapat bisa mengelola sumber daya alam kita nih. Tongkat kayu bisa jadi tanaman kan di kita nih. Coba kamu ke Arab Saudi. Di situ pasir dan batu. Kamu masukkan batang ubi, tidak yakin aku bisa tumbuh. Tapi kalau kamu di dusun-dusun, tancap ke batang ubi, pacak tumbuh, pacak berbuah. Itu hebatnya Indonesia. Jadi, ya kalau Anda pernah tinggal di dusun-dusun, cukup ditancap ke batang ubi itu pacak tumbuh. Di Arab Saudi, kujingo, tanahnya gersang, pasir, batu. Nah, kita ini untung yang sebenarnya tinggal di Indonesia ini, tidak capek-capek lagi. Siapa lagi yang belum ditanya ini? Siapa lagi? Ada nggak? Saya, Pak. Siapa? Pirgita. Oke, Pirgita. Saya tanya Pirgita ya. Pirgita. Iya, Pak. Sekarang apa beda dioda dengan transistor, Pirgita? Kan sudah saya jelaskan dioda dulu sebelum ini ya, materi sebelum ini. Sekarang saya jelaskan masalah transistor. Apa bedanya transistor dengan dioda? Yang kamu ketahui, Pirgita? Dari bentuk dulu bedanya apa? Dari fungsi bedanya apa? Kan ada arti semua itu. Dioda adalah jenis perangkat listrik yang memungkinkan arus bergerak melewati satu arah, Pak. Oke, jadi dioda itu sebagai penyarah. Kalau transistor? Kalau transistor itu diapit oleh dua semikonduktor. Terus? Yang memiliki tipe P. Ada. Fungsinya beda dulu. Fungsi. Tadi kalau fungsi dioda sebagai penyarah, fungsi transistor sebagai pembeda.
Hai, data keluar. Dua tadi fungsi transistor sebagai apa tadi? Saya jelaskan pertama tadi. Fungsi transistor sebagai siapa yang pertama tadi jawab tadi? Yang pertama kali saya tanya tadi. Transistor itu Sebagai punya dua saklar, Pak. fungsi. Hah? Saklar. Ya, dan ampli. saklar dan penguat, amplifier, switch and amplifier. Bahasa Indonesianya transistor berfungsi sebagai switch dan amplifier. Oke, selain Virginita, siapa lagi yang belum ditanya? Sudah semua ya? Sudah ya? Oke, jadi kalau sudah ya kita sudah membahas masalah transistor. Jadi minggu depan silakan dibaca. Saya ingin Anda pelajari tentang hubungan dioda. Ya. Sehingga bagaimana dioda itu bisa berfungsi sebagai penyearah. Dioda bisa berfungsi sebagai penyearah gelombang penuh. Dioda bisa berfungsi sebagai penyearah setengah gelombang. Nah, bagaimana dioda dirangkai? Cak mananya ngerangkai dioda itu sehingga dia bisa berfungsi sebagai penyearah gelombang penuh atau penyearah setengah gelombang. Nah, Anda pelajarilah, ya. Bagaimana fungsi-fungsi dioda tadi. Ya. Silakan dipelajari. Minggu depan akan saya tanya jawab lagi. Jadi, Cak Mano kamu membuat rangkaian penyearah dioda. Ya. Banyak kok di YouTube teori-teori atau film-film yang berhubungan dengan orang membuat rangkaian penyearah dioda. Nanti ada dioda penyearah setengah gelombang, ada dioda penyearah gelombang penuh. Oke ya, saya rasa cukup dulu sampai sini. Nanti kita jam 4 ada kuliah lagi yang ngambil mata kuliah kewirausahaan. Ada nggak di kelas ini? Iya, Pak. Nah, oke. Nanti jam 4 kita masuk lagi untuk kewirausahaan. Sekarang kita mau sholat asar dulu ya. Sampai jumpa jam 4 di mata kuliah yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya tutup ya. Saya tutup. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Sampai ketemu jam 4 kewirausahaan. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Makasih.